Lagi ya. Jadi kayak tengir kayak gitu loh. Tutup guys. Tiba-tiba lebar tiba-tiba. Sudah tutup. Tapi jam berapa mas? Jam 10 kurang. Oh, jam gitu. Ini guys, untuk video. Kemana nih caranya nih? Dadah dadah. Udah Bun, Ngomong. lebaran. Ya ngomong. Kembali pada kesucian Hakiki. hakiki. Ngomong. Hai. Hai Tina, hai. Itu dewa. Guys, kondisi Masjid Anjli nang desa gelap. Mati kabeh tapi. Orang kayak buruk. Apa ya? Ini ya habis zakat mal fitrah. Ini zakat fitrah apa zakat mal. Zakat mal emang ada takutnya. Untuk menyucikan harta kamu. Kan zakat mal itu jika setara dengan berapa gram emas. Dan itu tabungan bukan pendapatan. Vlog supaya tiap tahun ada kenangannya biar nanti bisa disetar. Habis ini kita nonton video lebaran 2025. Celeh banget.
ya keributan di jam 6 pagi. Bisa nggak apa-apa? Adi yang kenal aku langsung. Tinggal kita. Gue mulai. Masuk itu. Bapak ngerokok terus. Iya, kok kena pelanggaran. Kediret. Siu, mengkat. Kami sedang berbincang kaitannya dengan cara tarif melakukan tidak tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Seno di depan yang beralihkan jadi di atas. Oke, bukannya minta maaf malah. Halo. Siapa? Maksudnya hedon apa? Ada bocil. Pokoknya acak. Oh iya. Ngerti sih paling. Ini minggu kata Nora akur. Mengenalkan budaya Indonesia. Sarana ya teknik perkapalan. Sekarang sampai di sini. Sampai di rumah Mbah. Iya, lagi di rumahnya Mbah Parsin. Satu arah lah. Kamu satu pensil. Ya nengapan misalnya arep kebebaran malah anak jerawate. Belum Jangan penting. expo. Ya aku ra expo. Kayak perasaan pas kayak yang berdiri dapat nang kene dikirane udah nganggo masker. Tentang anak Allah kan. Wis Duren apa? nonton mani. Narso sing ngapal. Terus bucin. Cici Sing kene lah intinya pokoknya. Ya jangan masuk. Ya biar orang rampung. Seromo banget. Kenapa enggak? Terus belum gue kalau Udah maghrib ya, dia wis kira pura-pura. Udah mau maghrib. Dereng nembe dimang, Bro. Aja ya udah kita pakai mantap gitu ya. Nggih. Ini tempat ngaji dulu. Iya rumah. Halo, selamat pagi. Hari kedua Lebaran. Kita ini ya, spill makanan ibu di hari kedua. Nah, jadi kalau di hari kedua itu menu wajib adalah pecel sama sate. Nah, ini tuh menu wajibnya. Nah, biasanya kalau opor ini seperti sisaan kemarin atau dikasih sama orang. Selain itu juga ada rica-rica. Nah, rica-rica ini yang juga kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Tapi sekarang masih ada gitu. Ini juga selalu ada adik yang sangat menyebalkan. Ini sangat menyebalkan, ini menyebalkan. Pokoknya nggak ada yang nggak menyebalkan.
Wake up in the morning, brush my teeth before I see my crew. Sebab ya, aku Di video ya. enggak remukan. Minal aizin. Mau diganti nang mana? Kita main coba tadi pengen lihat yang polisi, dapat polisi. Paling kasih dengan polisi tau nggak? Ada bocil ngambek, ada bocil ngambek, ada bocil ngambek, bocil ngambek. Ini dapat 4. Aku dapat apa? 4. Kalau aku dapat hikmahnya. Kasihan. Jadi tuh ada saudara kita Ade yang mana dia tuh belum sampai karena motornya macet. Malu. Aku anti badai. Iya, karena kita sendal anti. Lutisan. Lutisan. Halo, lebaran hari ketiga mau jalan ke Pandan Kuning. Bocil-bocil. Sampai di mana? Baru sahabat buat Om. Di Petanahan. Di mana, Ra? Pandan Kuning. Dan Kuning. Ada di pantai. Pesawat enggak. Mau cari pecel sama lontong. Ya, rame banget. Banjirnya sampai situ. Iya. Deket banget, guys. Iya, banjirnya sampai situ loh. Ih, banjirnya sampai situ. Banjir, obat. Nih, ada Arsya, ada Ria, Ade, Daru. Halo, mau makan apa? Pengen cobain di sana. Mau di mana? Mau di mana? Temenin. Terserah mau di mana. Apa kalau cilian? Makan pecel. Makan pecel. Zara makan kopi. Baik, mam pecel. Manduan. Pecel. Ya. Sekarang aneh tahu. Masa ayahnya di sini? Padahal di sana nggak balik. Saya balik. Karena di sini aneh. Asin lah. Asin banget. Ngombe ini banyu laut. Apa rasanya? Asin. Enak. Nggak terlalu asin, nggak terlalu manis. Kan aku suka asin. Royko aja tak makan. Iya. Aneh memang.
Satu kuat tuh BS. Satu kuat tuh BS. Suka aku tuh aduh gue siapa kalau gerak dulu. Tangan kok. Semangat guys. Guys, kita terjebak hujan. Bisa, kondisi udah ngantuk sih. Yes. Apa terakhir juga? Baru tahu di Boga. Pernah motor aja. BTS. Nah ya. Apa ini? BTS. Boleh kamu keliling dunia dan temukan banyak tempat-tempat untuk singgah. Halo guys, ini rame banget. Kita tadi nggak mau ke Benteng, tapi ternyata udah tutup. Dan kita sekarang cuman terlantar, kita nggak tahu mau kemana. Ya, antri. Hampir malam di Jogja, ketika keretaku tiba. Ada banyak batik-batik di sini. Habis beli gelang, dibayarin Farah. Geribisan. Halo guys, kita udah hujan. Bus mau pulang. Mana dalam banget. Ribu Kak.
mau ambil paket foto prewed ya. Kalau kita pakai baju biasa Enggak tadi. Taman Sari. Panas. kanan ke kiri. Halo guys. Oke cek. Oh, ini. Outfit cek. Ayo. Aku mutar. Iya. Sebenarnya banyak banget. Deh. Kamu. Bareng-bareng dong. Mutar. Balik ya. Muter ya. Iya. Aduh ada semut kayaknya. Aduh. Oke, 1, 2, 3. Ya. Aduh, sumpah. Oh my guys, kita di Taman Sari, tapi kayak website hitam banget. Dari mana kamu? Kita habis apa nih cerita lucu? Ya itu kita habis melakukan kebodohan yang benar-benar kocak. Kita ada di Polama Geraja. Terus ada kan foto ya. Kami naruh tripod dulu sama HP di sana posisinya. Kita antri tuh, lah antri panjang. Terus foto cepet-cepet dengan tante yang mencet-mencet. Dan kita ketebak ya. Pas Diambil HP-nya mati. Dan ya, jadi nggak ada foto yang keambil. Pintar. Sampai iya kok, kita tadi video aja ya. iya sekalian video. Terus kita screenshot. Yang akhirnya silir banget. Alhamdulillah. Aku dari pol apa kemarin? Poliklinik, Politeknik Statistik. Kita habis ini mau makan apa ya? Adem gak sih? Tempat adem. Iya. Gue yang panas lagi. Berarti putar rata-rata mall. Kita mau aja. Kita makan ricis. Aku yang ricis. Ricis mah nggak di mall. Senang kami. Juga ricis asli. Aku ricis garis keras. Itu enak di momen-momen tertentu aja makan. Aku tiap ke Bandar Lampung sih. Mbak itu gila sih, bocos banget. Di Lampung, kamu di apa sih? Aku di Tanggamus. Iya, Tapi nggak ada, adanya di Pringsewu, besar sebelah kan. Tapi kalau ke Pringsewu kan nanggung. Iya deket, tapi kayak nanggung nggak, terus ya udahlah sekalian pas ke Bandar Lampung pulangnya mampir Ricis. Kamu apa kota beli apa? Kota, kan dia kota. Orang kesini. Oh dia ada kota dia. Dia kota. Kamu Banda ini Bokben. Iya, aku dulu mau band garis keras, sekarang pindah Ricis. Adanya itu soalnya nggak ada. Apa? Iya. Sushi ke Bandar Lampung banget. Ini Cipan juga nggak makan sushi sih aku. Ramennya. Sushi yuk. Gila ya pakai gils ya. Itu demi. Aku habis stasiun langsung gimana ya? Atau mau antar ke Solo balapan? Mau. Di Solo juga nggak bisa kesini langsung. Yang ada anak itu dari mana? Jadi Gerobokan. Gerobokan ini jadi ini. Ini dari Jogja tuh nggak? Kalau ke Gerobokan bisa, tapi capek banget. Guys, capek banget. Kita duduk di bawah bunga. Miring. Pohon besar banget. Pohon besar. Depannya kan bunga tamu. Kita udahan, aku masih mau explore lagi. Ada mana kan? Oh kalau hari kan nggak bisa.
ada cerita yang bikin aku berkesan. Apalagi ini kan terjadi di tanggal 26 Maret 2026 yang mana adalah hari ulang tahunku yang ke-24 kan. Nah, jadi kan di Jogja itu aku sewa motor. Udah, terus habis itu aku balikin lah sewa motor. Ditanyain sama abang-abangnya, mau balikin di mana? Ya, aku jawab lah di stasiun Tugu di Jogja gitu, karena aku mau naik kereta dari situ jam 5 tuh. Nah, aku balik ke stasiun tuh udah jam 5. Terus aku balikin motor, terus jaminan aku KTP-nya dibalikin sama masnya di dalam plastik mika gitu. Isinya ada KTP-ku sama ada kertas yang tulisannya itu nama sama plat motornya. Nah, terus karena udah jam 5, aku kan langsung ya masuk ke stasiun buat boarding seperti biasa. Aku buka aplikasi KAI Aksesku, terus aku kasih plastik dan KTP-ku itu, KTP yang di dalam plastik. Terus sama petugasnya itu dibilang, "Kak, maaf, ini Logawa nggak naik di Jogja, di Tugu, tapi naiknya di Lempuyangan." Terus aku kaget dong. Oh iya kakak, aku kan nggak ngecek ya itu stasiunnya di mana. Terus sama bapaknya dibilang dikejar aja pakai ojek gitu. Oh iya pak, terima kasih pak gitu. Terus aku langsung lah cari ojek lewat Grab, lewat Gojek, tapi nggak ada yang mau ambil karena memang kondisi saat itu tuh rame banget gitu kan. Nah terus aku coba keluar ke arah yang keberangkatan gitu. Nah ke situ, tapi kan ke arah Malioboro itu kan nggak ada ojek kan. Karena nggak ada ojek, aku balik ke arah yang kedatangan. Nah di situ ada tuh ojek, aku tanya, "Pak bisa nganter pak?" Ditanya kemana gitu. Aku jawab lah ke Lempuyangan. "Waduh nggak bisa mbak, maaf soalnya rame banget, lagi macet banget." Nah karena ojek offline aja nggak mau nerima dan emang jalannya tuh full banget kan, penuh banget. Makanya ya udah aku mikir kalau aku ngandelin ojek ini nggak dapet aku bakal ketinggalan. Jadi terus aku buka Google Maps. Nah di situ aku lihat 2 kilo. Terus estimasi sampai tuh kayak 17.31 kalau nggak salah. Terus aku pikir yaudahlah aku jalan daripada aku ketinggalan gitu. Nah terus kan tadi kan HP sama si KTP-nya itu kan aku simpen doang dipegang. Nah terus aku waktu jalan itu aku simpen di saku. Aku inget aku nyimpen di saku. Terus aku pegang HP satunya lagi buat lihat Google Maps kan. Nah aku bawa ransel, terus aku bawa tentengan yang isinya itu bakpia kukus sama gudeg yang di kaleng. Terus bawa juga tas lempang yang ada di video gitu ya. Itu kan berat ya. Jadi aku lari-lari, aku jalan ngikutin Google Maps yang mana aku nggak tahu itu jalannya karena aku cuma tahu jalan cuma sampai yang di Malioboro. Habis Malioboro kan ke kanan kalau dari stasiun Tugu. Nah itu dia lurus terus di situ kan ada jembatan besar. Nah itu tuh udah nggak ada orang jalan gitu karena ramenya di Malioboro dan itu juga ngelawan arus kan kalau naik motor. Jadi aku jalan di situ. Aku bingung ini lurus apa melintang aja ya gitu karena kayaknya bisa melintang tapi nggak ada orang gitu. Terus tiba-tiba ada dari belakang kakak-kakak mbak-mbak gitu ya. Dia itu lagi kayak jogging. Nah karena dia lari, aku ikut lari, aku ikutin mbak-mbaknya itu nyebrang jalan, jogging, aku ikut lari di situ dengan bawaan tasku yang berat itu, lari, wah ternyata bisa lewat itu. Dan estimasi untuk sampai di stasiun Lempuyangan yang awalnya itu 17.31 tuh dia jadi 17.20an gitu, aku lupa 20 berapa. Jadi aku makin optimis lah kalau aku nggak akan ketinggalan kereta api, yang mana kereta api itu 17.38. Awalnya aku mikir 17.38. Nah terus habis itu aku jalan terus habis itu kan aku udah capek ya, maksudnya capek tuh, bawaanku banyak dan aku lari-lari dan pakai sendal gitu ya, sendal bukan sepatu tapi sendal. Nah terus habis itu ada di satu kayak belokan, itu kan ada belokan ke kanan tapi di mapsnya itu suruh lurus.
Nah tapi menurutku kalau belok ini kayaknya bisa lebih cepat, karena di maps itu habis lurus tuh belok kanan terus agak ke kanan lagi. Nah jadi aku nyobalah masuk ke gang itu. Awalnya aku pesimis nih, aku kan agak ragu ya kalau itu jalan buntu, karena biasanya kalau di stasiun itu kan ada pagar-pagar tinggi gitu kan di dekat-dekatnya, jadinya kayak ya udah nggak bisa lewat gitu. Tapi aku jalan aja lewat situ, terus aku kayak udah ya Allah sampai nggak ya gitu, karena udah belasan, hampir 20-an, 17 20 kurang dikit gitu kan. Terus aku jalan terus pas aku jalan di situ tuh di mapsnya tuh posisi aku tuh nggak berubah. Jadi ya aku agak panik dikit sih, takut itu buntu. Terus aku balik lagi dengan kondisi capek tuh, kayak aku udah aduh pengen nyerah banget rasanya. Nah terus habis itu ternyata pas aku sampai ujung, ternyata banyak motor mobil yang lagi ngantri ini yang di palang merah yang di Palang gitu kan. Terus aku lewat situ, alhamdulillah ternyata ini nembus gitu kan, jadi lebih cepat lagi sebenarnya. Nah terus habis itu aku terlihat itu ada stasiun Lempuyangan. Nah tapi kalau dari arah yang aku jalan itu ternyata kedatangan dulu gitu, jadi kalau keberangkatan itu masih jalan lagi lurus ke depan gitu. Dan aku udah kayak ya Allah kenapa keberangkatannya di sana jauh sekali. Tapi ya udah di situ kan ramai banget, aku kayak udah deg gitu. Pokoknya barangku udah nggak jelas, rupaku wis ra genah, awake teles kabeh kena keringet. Terus pas lagi udah lihat ada tulisan keberangkatan, aku ambil lah KTP ku kan, ku siapin KTP sama HP buat boarding. Nah pas aku ambil mau boarding nih, masuk di stasiun Lempuyangan, gak ada KTP ku guys. Jadi tuh cuma ada HP sama duit recehanku yang 2000-an itu yang kembalian gitu. Gak ada KTP yang sama plastiknya itu. Nah aku panik toh. Terus aku habis itu balik ke depan lagi ke yang pintu masuk. Terus aku liatin di situ kan, kira jatuh di situ ya waktu aku ngambil. Tapi pas kulihat di sampai pintu itu kan udah nggak ada tuh, nggak kulihat. Terus habis itu kulihat jam itu udah 17.30 gitu. Terus aku kayak di situ udah lemes. Aku nggak mungkin balik lagi karena aku udah capek banget, bawaannya banyak banget, bukan banyak, berat. Terus aku habis itu minggir aku nangis, aku mikir duh KTP ku hilang, dikit lagi ini keretanya mau berangkat, aku harus apa gitu, aku bingung banget. Terus aku habis itu akhirnya merelakan KTP ku, karena di kondisi itu aku nggak mungkin nunggu lagi beli ini lagi, tiket lagi. Ya udah aku boarding pakai SIM, akhirnya bisa tuh. Aku bilang, Pak ini masih bisa nggak ya Logawa? Masih bisa Mbak, masuk aja lewat belakang, masuk dulu aja lewat itu gerbang yang belakang gitu, karena kan udah 17.31. Nah aku masuk tuh ke gerbong ke belakang, kan eksekutif ternyata tuh di belakang. Nah itu eksekutif 3, terus habis aku jalan kedua ke 1. Terus aku pikir lah eksekutif dulu, berarti gerbongnya kan biasa dari depan ke belakang 1 sampai 6. Nah aku tuh di gerbong 6, aku pikir ya deket tuh karena aku di 6, jadi aku nggak perlu jalan jauh. Ternyata gerbong 1 itu yang paling belakang dan gerbong 6 paling depan. Ya sudah, akhirnya aku berjalan, masih harus berjalan lagi sambil nangis, sambil bawa barang, cari kursiku sambil keretanya juga udah mulai jalan ya, karena itu kan udah 17.31. Terus aku duduk, aku chat di grup keluarga kan, Pak, kabar buruk gitu. Ya, itulah KTP hilang. Dan panik dikit karena kan aku harus terbang lagi nanti balik ke Palopo itu hari Minggunya, sedangkan ini sudah hari Kamis dan sisa pelayanan publik itu kan biasa sampai Jumat kan. Nah tapi ternyata di hari Jumatnya aku bikin surat kehilangan di Polres Polres. Terus habis itu ke kantor kecamatan untuk bikin KTP lagi.
alhamdulillah cepet gitu. Jadi baliklah ke TPku. Ya ini pelajaran hidup yang gak akan aku lupain ya. Kalau misalkan barang-barang berharga kayak KTP, dompet itu harus benar-benar kamu pastiin ada di tempat kamu simpen gitu. Jangan cuma kayak dimasukin terus udah lost gitu. Harus pastiin kalau masuk, oh ya ada di sini gitu. Jadi ya bingung. Dan baca itu tiketnya dari mana, jam berapa, jangan mepet ya, tingkatkan literasi. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan. Dadah. And now